Amalia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pinrang, Kabupaten Pinrang. Kali ini saya tidak sendiri, kali ini saya akan ditemani oleh teman saya, Ibu Haslinda SPD. Beliau adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 1 Pinrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haslinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Ya. Jadi hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu. Adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi. Sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap pada saat memberikan pelajaran kepada murid Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Ibu ya. Nah, pertanyaan pertama berkaitan tentang tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu yang ingin kita capai hari ini apa? Jadi berhubung nanti pada saat observasi materi yang saya sampaikan adalah peluang binomial. Jadi tujuannya adalah siswa yang pertama mengetahui apa itu peluang binomial, dan yang kedua mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan atau berkaitan dengan peluang binomial, tentang peluang binomial. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai? Jadi ada dua inti yang akan dikembangkan, yang akan jadi target. Yang pertama itu tetap karakter anak, karakter peserta didik. Jadi meskipun belajar matematika, berhitung, tetap mereka harus punya karakter yang baik. Jadi ada bekerja samanya, ada sopan santunnya. Jadi semua karakter itu tetap jadi area yang pertama. Terus yang kedua pengetahuan. Jadi setelah mereka belajar, pengetahuan tentang materi itu ada. Jadi ada beberapa nanti yang harus mereka lengkapi penuhi. Oh ya, oke. Jadi pengembangan areanya ada dua ya Bu, yaitu keterampilan dengan sikap peserta didik. Ya, karena memang sebenarnya itu sikap adalah mungkin karakter yang sangat utama. Ya. Oke. Nah, saya juga ingin mendengarkan dari Bu. Bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi, mungkin dari modelnya, ataukah mungkin metode yang Ibu gunakan nanti pada saat supervisi nanti. Jadi dari area pengembangan tadi dan tujuannya nanti akan ada pembelajaran yang berfokus di basic learning. Jadi mereka akan sama di kelompok dengan pembagian yang berdiferensiasi. Yang pertama berdiferensiasi proses itu karena ada satu kelompok yang semua anak-anak yang punya pengetahuan berlebih, kemampuan berlebih. Terus yang kedua nanti berdiferensiasi di hasilnya, produknya, karena kelompok satu berbeda dengan kelompok lain, jadi dia produknya nanti akan lebih banyak juga dibanding kelompok lain. Dan basicnya itu artinya mereka bisa menambah pengetahuan lewat mana saja, baik itu lewat HP atau lewat apapun, karena materi yang saya bagi hanya terbatas atau sebagian. Mereka akan menambah materinya dengan diskusi kelompok. Jadi pada saat berdiskusi itu pengembangan karakternya juga akan jalan. Rencananya seperti itu. Oh, jadi ya. Jadi model berkelompok ya, kelompok diskusi dengan cara berkelompok. Nah, di situ ada proses berdiferensiasi ya, misalnya dari prosesnya. Nah, oke. Nah, kira-kira kapan Ibu ingin melakukan pembelajaran? Rencana besok saya punya jam di hari Jumat pagi jam 1.2. Ya, kalau Ibu siap besok boleh masuk di 12 MIPA 4. Oh ya, 12 MIPA 4 ya. Iya, Bu. Ya, jam berapa? Jam pertama kedua. Jadi jam 7.30 sampai jam 9. Oh iya. Nanti setelah observasi di dalam kelas kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu.
percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya melihat bahwa kita guru harus punya persiapan sebelum masuk di kelas, baik itu persiapan materi maupun persiapan prosesnya, apa yang harus kita lakukan di kelas. Jadi bukan hanya semata-mata masuk saja, tapi kita guru memang sudah siap untuk melakukan proses belajar mengajar sama peserta didik. Iya betul ya Bu. Jadi harus sebelum kita masuk di dalam kelas memberikan proses pembelajaran ya terlebih dahulu kita harus menyiapkan diri. Ya. Jadi dari diskusi ini saya paham bahwa saya harus menyiapkan ini banyak perlengkapan untuk masuk di kelas. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang di praobservasi kita. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas ya Bu. Baik, Iya, jadi besok ya di kelas 12 MIPA 4 ya. baik. Jam kedua ya. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia untuk belajar. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan teknik kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nak? Habis tidur semangat lagi belajar ya. Jadi hari ini materinya itu keluar binomial. Sebentar ibu akan dikasih materi. Ibu mau bagi kelompok ya. Hari ini ada 6 kelompok. Ibu pilih orangnya. Kelompok 1 Chelsea, Gabriela, nanti bergabung di sini ya nak. Cair, ya di sini. Rika, 1, 2, 3, 4, 5, tambah Adi 6. Ayo kita ke sini ya ibu. Ayo nak. Ayo kita nak. Sini ya. 6, sebelah sambung, kelompok 2 sebelah sini nak. Yuk. 1/6. Dengar ibu ya, ibu tanya kelompok 1. 1 buah dadu, sampelnya masih 6. Berapa peluang muncul angka ganjil? 1/2. Kenapa 1/2? Betul. Ada 3 angka ganjil dibagi dengan sampelnya 6 ya. 3/6 dikecilkan berarti 1/2. Itulah peluang. Kita masuk di materinya peluang binomial. Apa rumusnya nak? Ada di materinya. Coba lihat. Ya. Agak besar suaranya. Kali rumus peluang binomial N kombinasi X. N itu banyak tersedia ya atau sampel. X itu kejadian yang ditanyakan. P peluang sukses. Q peluang gagal. Berarti ada sukses, ada gagal. Oke, betul. Ibu masuk soal lagi. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Berhubung ada yang keluar, jadi cuma kelompok ya. Materi, ada materi yang ibu bagi.
Jadi materi nanti ini Anda bisa baca dan bisa menambah materi kembali. Boleh buka Google. Kalau masih kurang paham di materi yang ditulis, nanti Anda Ibu silakan berdiskusi dan mencari tambahan materi ya. Dan boleh bertanya di Ibu. Jadi ada materinya, silakan dibaca. Dari 2. Nah, sekarang Ibu tanya kelompok sana. Binomial itu 2, B berarti 2 kejadian. Kalau Ibu bilang peluang hari ini turun hujan, tidak turun hujan, apakah dia binomial? Binomial, kenapa binomial? Karena 2 kejadian. Jadi tidak harus sukses dan gagal ya. Itu hanya contoh sukses gagal, tapi boleh hujan dan tidak hujan. Oke. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya Anak Ibu akan paham apa itu peluang binomial. Sudah paham apa itu peluang binomial? Paham. Tujuan yang kedua, Anak Ibu akan menghitung nilai dari peluang binomial suatu kejadian. Persyaratnya tadi Ibu kembali ya, ada faktorial. Anak Ibu sudah paham faktorial itu adalah perkalian berkurang 1 sampai di angka 1. Yang kedua kombinasi. Coba lihat di materinya, adakah rumus kombinasi? Ada kan kombinasi? C itu kombinasi ya. Kombinasi itu 4 kombinasi 3, rumusnya adalah 4 faktorial 3 faktorial 4 kurang 3 faktorial. Ulang, 4 faktorial di bawahnya 3 faktorial, kemudian 4 dikurangi 3 faktorial. Sudah pernah ikut kombinasi? Pernah. Atau Ibu lanjut mengingatkan 4 faktorial 3 faktorial 4 kurang 3 1. 4. Sebenarnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi Ibu berhenti di 3 faktorial karena di bawah ada 3 faktorial. Berarti 1 faktorial itu sama dengan 1. 3 faktorial dibagi 3 faktorial manis karena bernilai 1. Berarti jawabannya 4 bagi sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah 4. Itu kombinasi. Peluang. Tahu rumus peluang? Peluang kejadian A sama dengan banyak kejadian A dibagi banyak sampel. Contoh, Ibu punya 1 buah dadu. Tahu dadu? Apa angka apa saja yang ada di dadu? 1, 6, 5, 1 sampai 6. Ada berapa semuanya? 6. Ada 6. 6 itu adalah sampel ya. Jadi keseluruhan itu adalah sampel. Sampelnya adalah 1, 2. Itu 21. 1/2 berpangkat 2 kan 1/4. 7/2 kan 5. 1/2 berpangkat 5 1/32. Berarti jawabannya 21/128. Oke, bisa dijelaskan ya. Satu buah uang logam itu berapa sampel di situ? 2 benar. Kalau gambarnya ada berapa? Berarti berapa peluang gambar? 1/2. 1/2 itu dianggap sukses ya, karena kan gambar pertanyaannya. Berarti gagalnya berapa?
per 2 juga, karena yang bukan gambar juga per 2. Boleh dihitung. Tapi sudah lengkap bisa menghitung kombinasi kan? Oke. Nanti jelaskan ke orang ya. Berapa yang dia diberikan? 2. Berarti X adalah 2. Dia tulisnya ada N, ada X kan? Ada P itu sukses kan? Sukses ada kan? Selesai. 4 per 5. Berarti kita butuh yang gagal. Kalau suksesnya contohnya 4 per 5, gagalnya berapa kira-kira? Nilai peluang paling besar maksudnya 1. Berarti kalau suksesnya 0,3, gagalnya 0,7. Kan 0,3 sama 0,7 sama dengan 1. Berarti kalau 4 per 5 sama dengan 1 per 5, kan 4 tambah 1 kan 5. Berarti suksesnya 4 per 5, gagalnya 1 per 5. Lengkapkan di rumusnya, ada semua minat. Ada minimnya tadi kan? X-nya ada, P-nya ada, I-nya ada. Berarti bisa dimasukkan di sini. Oke, silakan bekerja. Bisa jelaskan nanti. Mata uang-uangan dilempar sebanyak 7 kali dan yang ditanyakan kapan berapa peluang gambar akan muncul 2 kali dari 7 kali limparan. Nah, jadi karena uang logamnya dilempar 7 kali, diketahui 7 kali ini adalah N. Lalu untuk peluang gambar yang ini diketahui 2 kali, maka 2 menjadi X. Nah, sekarang kita lihat kalau mata uang logam dia punya 2 sisi, ada yang angka dan ada yang gambar. Nah, ada berapa angka di dalam sebuah mata uang logam? Nah, ini ada 1 kan? 1. Nah, jadi dia 1 per. Nah, ada berapa sampel? Ada angka, ada gambar, masing-masing 1, jadi jumlahnya 2. Makanya peluang angka itu 1 per 2. Begitu juga dengan gambar. Gambar kan hanya ada 1, sedangkan sampelnya dia ada 2, ada angka, ada gambar, sehingga dia juga 1/2. Nah, kan yang dicari adalah gambar. Jadi yang gambar adalah peluang sukses, dan untuk angka itu peluang gagal, karena yang dia mau cari adalah gambar. Nah, lalu kita masukkan ke rumusnya. Fx sama dengan NCX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Nah, kita substitusi nilai N kali 7, nilai X itu 2. Jadi 7C2 atau 7 kombinasi 2 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 7 kurang 2. Nah, karena dia menggunakan kombinasi, maka bilangan pertama ini difaktorialkan per bilangan kedua faktorial dikali dalam kurung angka pertama dikurang angka kedua faktorial. Lalu 1/2 pangkat 2, 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4. Nah, sekarang 7 kurang 2 itu 5. Kita lanjut, 7 kurang 2 itu 5. Nah, 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Jadi kita bisa dapatkan dia 2 kali 1. Nah, 7 faktorial kan semuanya 7 kali 6 kali 5 sampai kali 1 kan. Nah, itu sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial saja, karena kebetulan ada 5 faktorial di bawah. Kalau kita bagi sama-sama sisa 1. Selanjutnya di sini 2 kali 1, 2 kali 1 kan tetap 2. Nah, 6 dibagi 2 itu 3. Nah, sekarang kita lihat ini. Untuk 1/2-nya 1 pangkat 5, berapapun dipangkatkan kepada 1, dia akan tetap hasilnya 1 selama tidak minus. Lalu 2 pangkat 5 itu 32. Nah, jadi 7 dikali 3 21. Lalu sekarang kita punya 4 dikali 32. 4 kali 3 12, 4 kali 2 itu 8, jadi 128. Jadi jawabannya totalnya 21 per 128. Semuanya paham tidak ada? Atau ada pertanyaan? Kalau paham boleh ibu cek beberapa kelompok paham tidak? Mulai kelompok ini. Berarti peluang binomial itu apa?
peluang binomial adalah peluang yang memiliki dua kemungkinan. Contohnya seperti sukses dan gagal, gambar dan angka, dan lulus atau tidak lulus. Oh iya, berarti intinya ada dua kejadian ya nak. Kalau dari soal tadi berarti dua itu adalah angka dan gambar. Terus sampel itu adalah keseluruhan. Yang paling belakangnya, kalau satu uang logam itu sampelnya apa? Dua. Apa itu? Gambar dan angka. Terus yang mana sukses, yang mana tidak? Bagaimana caranya kita melihat bahwa gambar kah atau angka kah yang sukses? Tergantung dari pertanyaannya. Pertanyaannya berapa peluang muncul gambar? Berarti yang sukses itu adalah gambar, yang tidak sukses adalah angka. Oke. Terus kembali, kalau sudah paham soal, kita masukkan nilai-nilainya saja ya nak. Oke nak, paham? Jadi dari tugas yang ibu kasih, khusus kelompok 1 ada 3 produk, ada 3 soal ya kan, sudah ya jawabannya. Kelompok lain cukup pilih 1 soal. Jadi sebentar di akhir silakan kumpul tugasnya. Terus untuk kelompok ini lagi, hari ini kita belajar tentang apa nih? Tentang peluang binomial. Apa itu peluang binomial? Iya betul. Jadi dia dua kejadian. Ada tidak kelompok yang bisa sebutkan ibu satu kejadian yang bukan peluang binomial? Boleh sebut satu kejadian yang bukan binomial? Ada? Atau kalau ibu bilang ini jawab binomial atau bukan ya nak? 1. Pelemparan 2 buah uang logam. Berapa peluang muncul muka yang sama? Apakah itu binomial? Binomial karena muka yang sama dan muka yang tidak sama. Lagi soal kedua, ada 10 soal matematika peminatan. Akan dijawab 3 nomor soal. Apakah dia binomial atau bukan? Kenapa bukan? Karena lebih dari 2 kemungkinan jawabannya. Jadi hari ini anggap pada ibu sudah paham apa itu peluang binomial. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, Anda sudah memahami apa itu peluang binomial. Yang kedua, Anda juga sudah bisa menghitung hasil terakhir peluang ya. Jadi hari ini sampai di sini materinya ibu dan insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Jumat dengan materi lanjut dari peluang binomial. Jadi silakan kumpul tugasnya. Untuk hari ini terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi dengan saya Rahmadiah, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Pinrang, Kabupaten Pinrang. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Haslinda sebagai guru yang diobservasi pada supervisi akademik. Dan kali ini kita ditemani Pak Ramli sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Linda. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat-sehat ya. Jadi untuk kegiatan hari ini pada pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu berkaitan tentang jalannya kegiatan observasi kelas yang Ibu sudah lakukan. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk mengevaluasi sejauh mana Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang Ibu sudah lakukan? Perasaan saya hari itu alhamdulillah cukup senang. Ada 2 hal, karena yang pertama itu
mempelajari hal baru lagi ini ya, bahwa persiapan sangat dibutuhkan sebelum masuk di kelas. Meskipun pada dasarnya sebenarnya kami guru sudah melakukan itu, hanya mungkin ini lebih detail lagi dan tertulis. Yang kedua, alhamdulillah respon anak-anak juga cukup baik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi butuh persiapan ya Bu? Iya betul, butuh persiapan sebelum memulai mengajar. Oke. Jadi kira-kira bisa diceritakan Ibu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian bagaimana tahapan-tahapannya atau langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, jadi hari itu ada 2 area yang akan kita capai. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan. Itu berhubungan dengan tujuan pembelajaran hari itu. Jadi anak-anak setelah belajar, mereka memahami apa itu peluang binomial dan mereka bisa menghitung nilai peluang binomial dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari segi pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua, tetap belajar apapun, area sikap sangat penting. Jadi tetap sikap jadi pusat perhatian. Adapun strategi hari itu, saya membagi kelompok dan di kelompok itu berdiferensiasi. Hanya hari itu saya lakukan ada satu kelompok yang betul-betul semua ada anak-anak yang punya kemampuan lebih. Jadi mereka punya kemampuan lebih dan kelompok lain itu sisa saya bagi rata. Jadi tugasnya nanti kelompok yang satu tadi itu dia lebih banyak naik menjelaskan dan menemukan materi-materi tentang peluang binomial. Jadi dia diskusi, tanya jawab ada, penugasan juga ada. Jadi pengembangan areanya tadi itu yaitu sikapnya di situ, kemudian keterampilannya juga ya Bu. Ya, jadi pada saat melaksanakan diskusi keterampilannya terlihat, tanya jawab itu sikap tetap jadi pusat perhatian. Jadi ada lembar observasi untuk sikap. Menurut Ibu sejauh mana pengembangan area yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kira-kira apakah sudah tercapai atau belum di dalam kelas? Hari itu sebenarnya mungkin baru sekitar 80% lebih lah sudah tercapai, karena masih ada 1-2 anak yang belum bisa fokus dan tidak aktif, tidak ikut berdiskusi. Mungkin karena mereka masih tidak memahami materinya atau mungkin fokusnya yang belum ada. Oh ya begitu. Ya, jadi menurut Ibu kekurangan atau hambatan-hambatan apa yang Ibu dapatkan pada proses pembelajaran di kelas? Hambatannya yaitu ada beberapa anak yang betul-betul belum mau aktif untuk berdiskusi dan bertanya jawab tentang materi yang diberikan. Jadi hambatan besarnya itu karena saya lihat pada saat mereka ingin mempelajari, mereka agak cepat paham sebenarnya. Hanya saja mereka memang tidak fokus untuk itu. Oh ya, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi kepada artinya kurang fokus siswa ini? Kira-kira apa? Mungkin mereka tidak tertarik materinya, atau mungkin mereka merasa materinya agak sulit. Jadi rencana apa yang kita lakukan nanti untuk mengatasi siswa yang kurang? Di pembelajaran berikutnya rencana mungkin pembagian kelompok nanti akan diperbaiki. Mungkin akan diselit 1-2 orang yang memang punya kemampuan berlebih, supaya anak-anak di kelompok itu punya tempat untuk bertanya, bukan hanya ke guru. Karena pada saat di kelas guru tidak bisa betul-betul stay di satu kelompok saja. Jadi insya Allah mungkin dari segi kelompok akan diperbaiki. Yang kedua mungkin medianya masih butuh media yang lebih baik lagi ya, yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nantinya bisa terrealisasi ya. Mudah-mudahan bisa melakukan proses pembelajaran lebih baik ke depannya. Dan nanti saya akan mencari informasi kepada Ibu atau cerita-cerita kepada Ibu ya. Bagaimana rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah terrealisasi atau bagaimana? Ya, terima kasih atas jawaban Ibu yang telah sampaikan. Semoga kedepannya terrealisasi secepatnya ya. Baik, sekarang saya akan mudah-mudahan
bisa melakukan proses pembelajaran lebih baik ke depannya. Dan nanti saya akan mencari informasi kepada Ibu atau cerita-cerita kepada Ibu ya, bagaimana rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah terrealisasi atau bagaimana. Ya, terima kasih atas jawaban Ibu yang telah sampaikan. Semoga kedepannya terrealisasi secepatnya ya. Baik, sekarang saya akan mempersilahkan kepada Bapak Ramli sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait tentang kegiatan pasca observasi kelas ini. Silakan Pak. Terima kasih banyak Bu Rahmadia. Saya kira percakapan coaching yang dilakukan sudah baik. Alur ceritanya tadi sudah kelihatan dalam percakapan coaching ini. Mungkin kendalanya cuma pada persoalan karena saya ada di sini sehingga tidak begitu mengalir diskusinya. Tapi secara umum alhamdulillah baik. Sisa sebenarnya kalau coaching itu kan sisa kebiasaan saja. Kalau kita terbiasa dengan percakapan coaching itu, insya Allah akan semakin berpengalaman dan semakin bagus. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas tanggapan atau umpan baliknya yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ramli dan juga kepada Ibu Haslinda. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.